Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini Angry Buddha 3 warna Xiaoyan meledak tepat di atas kerumunan Taisu. Cahaya lebih cepat dari suara, dan semua orang melihat cahaya yang menyilaukan dengan mata tertutup terlebih dulu. Setelah cahaya tiba, terdengar raungan keras dan hantaman yang mengejutkan. Itu seperti meteorit yang menghantam dunia. Kekuatannya mengejutkan, tidak ada bandingannya. Suara dentuman dahsyat bergema. Dampak dari energi penghancuran ekstrim menyapu sekitarnya dengan gila-gilaan. Guncangan ini sepertinya membuat seluruh dunia bergetar. Setelah tumbukan, gelombang panas menyapu. Bahkan mereka yang berada dalam jarak ribuan meter jauhnya masih terlempar ke belakang. Gelombang panas dibungkus dengan kekuatan penghancur yang kuat, membuat semua orang harus mundur. Bahkan tentara berkobar dan pasukan Taisu yang bertarung sengit di sisi jauh pun juga terpengaruh. Mereka semua menatap serempak ke tempat di mana sumber ledakan berasal. Tingkat kekuatan destruktif ini melampaui sinar penghancur yang dibawa oleh monster void Taisu. Jian Xiangyang membuka matanya lebar-lebar. Pupil matanya memantulkan seluruh api yang berkedip-kedip, dan otot di wajahnya sangat kaku. Ekspresi yang telah menunjukkan keterkejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Apakah benar-benar ada nyala api yang begitu kuat di dunia ini? Ucap tercengang Jian Xiangyang. Dia merasa bahwa hanya 2 pedanglah yang menjadi objek terkuat. Pedang dapat memotong makhluk abadi dan dewa. Tetapi pada saat ini, pemandangan di depannya telah membantah kognisi seperti itu. Jika aku berada di level kekuatan yang sama dengannya, aku mungkin tidak bisa bertahan bahkan 1 pukulan darinya. Ucap Jian Xiangyang. Dia akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan ingin dia membawa pasukan berkobar pergi menjauh. Ternyata Xiaoyan akan melemparkan metode destruktif yang mengerikan di sini, dan berniat untuk menghapus semua orang Taisu secara langsung. Jian Xiangyang tersentak. Perilaku Xiaoyan kali ini benar-benar membuatnya harus mengaguminya. Bahkan di bawah pengepungan Taisu tadi, Xiaoyan tidak terburu-buru membuat keputusan panik. Sebaliknya, menjaga situasi secara keseluruhan dan memintanya untuk mengevakuasi pasukan berkobar terlebih dahulu. Jika putra ini benar-benar dapat tumbuh kuat, dia pasti akan menjadi seorang kaisar seperti sang ratu. Dia sama sekali tidak ceroboh atau panik ketika dihadapan dengan krisis hidup dan mati, tetapi justru dapat membalikan keseluruhan situasi di medan perang dengan 1 langkah. Bakat semacam ini tidak heran jika sang ratu sangat mempercayainya, gumam Jian Xiangyang. Aksi Xiaoyan secara tidak langsung telah mengajari Jian Xiangyang taktik hebat di medan perang. Bagaimana menjaga pasukannya sendiri dan bagaimana mempertahankan pasukannya sebanyak mungkin. Adapun pilihan Xiaoyan kali ini, dia tidak mengecewakan sang ratu. Dan dia juga mendapat persetujuan dari Jian Xiangyang untuk memimpin pasukan berkobar. Terutama mereka yang awalnya menilai Xiaoyan sebagai pelayan kecil sang ratu, seketika langsung berubah. Melihatnya sekarang, seolah-olah melihat makhluk tertinggi di masa lalu. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah dari yang mulia Zuzang, tetapi dalam hal tindakan, dia lebih mendominasi daripadanya, gumam Jian Xiangyang. Pada saat ini nyala api membengkak, seperti gunung berapi yang meletus. Ledakan tidak berakhir. Dalam nyala api, ada ledakan 1 demi 1, dan beberapa puing terbang keluar darinya. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan mendapati bahwa itu bukan puing-puing, melainkan tunggul manusia seperti lengan dan kaki yang patah. Semua gambar di dalamnya diselimuti api, sehingga situasi di dalamnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Nyala api itu seperti bola api besar yang menyilaukan. Pada saat ini di tempat yang sangat jauh, hampir semua tatapan terkejut tertuju pada gelombang api yang bergejolak. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Lihat, tidakkah kalian melihat seseorang terbang di dalamnya? Itu adalah suami kecil sang ratu. Ya, seharusnya suami kecil dari yang mulia ratu, ucap mereka semua berseru kaget. Jika Xiaoyan mendengar sebutan ini, dia mungkin akan memiliki wajah hitam. Mereka begitu terang-terangan untuk menyebutnya suami kecil. Nyala api itu berlangsung sangat lama, dan tidak diketahui kapan akan menghilang. Pertempuran yang meletus kali ini, tampaknya telah mengganggu situasi penyerangan kedua belah pihak. Pertempuran di kedua sisi harus berhenti seperti ini. Itu karena semua komandan Taisu tenggelam ke dalam api, dan para prajurit Taisu tidak berniat untuk berperang. Kedua belah pihak mundur, mata mereka semua terfokus pada bola api. Mereka semua melihat sosok di dalam bola api tanpa terkecuali.
dan itu adalah satu-satunya sosok yang melayang di dalamnya. Jian Xiangyang juga melihat pemandangan ini. Alisnya terangkat dan ekspresinya semakin terkejut. Mungkinkah dia menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan pelindung besi dewa palsu dari Taisu? Jika demikian, artinya semua jenderal Taisu yang tenggelam ke dalam api sudah musnah. Ini benar-benar menakutkan. Kekuatan yang meletus sama sekali tidak cocok dengan kekuatannya, ucap Jian Xiangyang, sudut mulutnya berkedut. Serangan kuat semacam ini benar-benar melampaui kekuatan Xiaoyan sendiri. Inilah yang mengejutkan Jian Xiangyang. Selain itu jangkauan serangannya bahkan lebih sulit dipercaya. Itu mencakup hampir 10.000 meter jauhnya. Dengan area yang mematikan seperti itu, kecuali jika seseorang melarikan diri dari awal, seseorang bahkan langsung dirubah menjadi abu sebelum dapat melarikan diri. Tidak heran 1.000 prajurit Taisu yang mengelilingi Xiaoyan barusan, semuanya tenggelam ke dalam teratai Buddha Xiaoyan. Teratai api murka Buddha yang dipadatkan Xiaoyan berasal dari 3 jenis jantung api. Tentunya yang terpenting adalah Xiaoyan mendukungnya dengan kekuatan abadi. Justru karena ini, teratai Buddha memiliki kekuatan yang mengerikan. Dan Xiaoyan hampir menghabiskan semua kekuatan abadinya untuk gerakan ini. Xiaoyan tahu bahwa untuk menghancurkan kekuatan pertahanan pelindung dewa palsu pada mereka, kekuatannya harus cukup kuat. Jika dia gagal, maka peluangnya lolos dari kematian akan tipis. Xiaoyan tidak khawatir tentang kehabisan kekuatan abadi pada pelindung dewa palsunya. Ini karena 4 monster void yang dia kendalikan telah memberinya pasokan. Energi keabadian mengalir memasuki kristal merah di dada Xiaoyan. Dan kekuatan abadi dari pelindung dewa palsunya langsung dipulihkan setelah diisi ulang. Tetapi untuk Klon Yonghe hanya bisa dipulihkan dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dan tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Xiaoyan sudah menggunakan nafas bayan dan teratai api Buddha pada saat yang bersamaan, sehingga merupakan beban besar bagi dirinya sendiri. Perpaduan Klon Yuan Shen dan Klon Yonghe telah membuatnya hampir mencapai batasnya. Dia harus keluar dari keadaan serupa. Jika tidak, dewanya tidak akan dapat menahannya. Pada saat ini cahaya api bertahan lama. Sosok Xiaoyan ada di tengah. Tidak ada orang di sekitar, dan jumlah kristal merah di dada Xiaoyan tiba-tiba meningkat dari 3 menjadi 7. Kali ini akan benar-benar menerima lebih dari 1.000 keping pelindung dewa palsu. Nilainya tidak mengecewakan. Di masa depan, aku ingin melihat apakah bajingan kecil tahanan roh dapat melepas semua segelnya, ucap Xiaoyan. Sementara itu di suatu tempat di alam Suanyin, sosok tahanan roh tiba-tiba berteriak marah. Kampret, sialan, terkutuk. Bocah mana yang berani menyebut monster ini bajingan kecil, ucap tahanan roh, matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Ada kabut ungu tebal di sekelilingnya. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu, dan daerah sekitarnya sangat sunyi. Pasti pria kejam 1.000 pisau. Master ini telah banyak membantunya, tapi dia masih menjelek-jelekan master ini di belakang punggungnya. Percaya atau tidak, aku akan lari, gumam tahanan roh pada dirinya sendiri. Namun setelah berkata seperti itu, dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, cepat atau lambat, tempat ini akan hilang. Dan aku harus bergantung pada si pria kejam 1.000 pisau untuk kembali ke dunia sensi. Ya, itu benar. Tidak akan terlambat bagiku untuk menemukan cara untuk pergi setelah kembali ke dunia sensi. Tapi sekarang aku harus mencarinya. Salah satu tanganku seharusnya ada di sini. Aura ini seharusnya benar. Namun tempat ini sangat mematikan. Di mana dia? Di mana itu? Ucap tahanan roh memandang kiri dan kanan. Dia memberitahu Xiaoyan bahwa dia punya teman lama. Tapi sepertinya dia tidak sedang mencari teman lama. Tapi kenapa tubuhku terkoyak? Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Pasti banyak yang tidak aku ketahui. Aku harus mencari tahu, ucap tahanan roh lagi. Di dalam kabut ungu ini, mata tahanan roh terus mencari dan tiba-tiba berhenti. Kenapa nafasnya bergerak? Ucap tahanan roh, matanya terbuka lebar. Tahanan roh sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung mengutuk. Sialan, mungkinkah ada binatang buas yang menelanku? Tidak peduli jenis binatang apa itu, tidak mungkin untuk mencerna tubuhku. Tetapi jika ia menelan tubuh master ini, mungkin ada masalah besar dengan binatang ini, ucap tahanan roh dengan sedih. Setelah memastikan bahwa nafasnya bergerak, suara kutukan tahanan roh terdengar di ruang sekitarnya. Tahanan roh meraung dan bergegas menuju arah nafas itu, lalu menghilang ke dalam kabut ungu tanpa jejak. Xin kembali ke tempat Xiaoyan.
48 miliar bintang Doki, gumam dalam hati Xiaoyan. Bola cahaya belum menghilang, dan Xiaoyan memanfaatkan momen ini. Ini adalah waktu terbaik untuk berkultivasi, ketika semua orang tidak dapat memperhatikan apa yang terjadi di dalamnya. Xiaoyan duduk bersila di dalam nyala api. Meskipun ledakannya telah hilang, nyala api tidak akan hilang untuk sementara waktu. Dan Xiaoyan juga mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu ini untuk memulihkan dirinya. Ketika Xiaoyan pulih, dia merasakan sesuatu yang aneh pada lautan bintang Doki di meridiannya. Perasaan ini sangat istimewa, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan memiliki total 48 miliar bintang Doki. Jika benar-benar diminta untuk menemukan bintang kelahirannya, mungkin sulit melakukannya tanpa ribuan tahun. Rasa keanehan yang tiba-tiba ini langsung merangsang jiwa dan syaraf Xiaoyan. Dia mengikuti perasaan itu dan mulai berpindah-pindah di lautan bintang. Ketika Xiaoyan bolak-balik di lautan bintang, dia sepertinya telah memasuki dunia baru. Lautan bintang di tubuhnya tampaknya terdiri dari bintang nyata yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Xiaoyan hanya dapat melihat bintang yang berkelap-kelip. Dia tidak dapat melangkah lebih jauh. Dia ingin melihat apakah ini benar nyata bintang-bintang atau mungkin hanya energi. Perasaan tenggelam ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar beberapa ledakan keras dari ujung. Adegan ini langsung membuat Xiaoyan harus membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat 15 monster void di kejauhan membuka mulut besar mereka. Cahaya di mulut itu berkedip-kedip dan membidik ke arah Xiaoyan. Jelas Xiaoyan sudah membuat Taisu benar-benar marah. Mereka berniat untuk membunuh Xiaoyan bagaimanapun caranya. Suara Sonic terpancar dari sinar cahaya di mulut monster void Taisu. Saat berikutnya, sinar pemusnahan itu benar-benar bergabung lalu menembak lurus ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengendalikan 4 monster void-nya sendiri di belakangnya. Dengan gerakan pikiran Xiaoyan, keempat monster void segera membuka mulut besar mereka bersama. 4 sinar pemusnahan di belakang Xiaoyan menyatu menjadi berkas cahaya yang lebih besar. Itu melewati punggung Xiaoyan dan bergegas ke ujung jauh dengan ganas. Namun Xiaoyan hanya memiliki 4 monster void. Secara alami, jauh dari kata cukup untuk menahan serangan dari 15 monster void Taisu. Melihat dari kejauhan dengan mata telanjang, dapat dengan jelas dilihat celah antara kedua sisi. 2 berkas cahaya membombardir bersama di udara. Pemandangan ini juga mengejutkan semua pejuang Taisu. Mereka masih tidak rela bahwa 4 monster void sudah mengkhianati mereka. Semua pejuang Taisu mengalihkan perhatian mereka ke Xiaoyan. Setiap tatapan mengungkapkan niat membunuh yang sangat kuat, seolah ingin merobek mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Kebencian semacam ini telah merasuk jauh ke dalam tulang-tulang mereka. Selain itu, Xiaoyan sudah membunuh selusin jenderal mereka dengan satu gerakan. Yang paling penting adalah Xiaoyan juga mengambil pelindung dewa palsu mereka, sehingga mereka yang sudah mati tidak akan dibangkitkan lagi oleh Taisu. Seperti yang dikatakan Jian Xiangyang, tanpa pelindung dewa palsu, itu setara dengan memotong cara hidup mereka. Namun perang tidak berhenti karena Xiaoyan membunuh para jenderal Taisu. Sebaliknya tampaknya membuat Taisu marah. Sebelumnya, mereka belum pernah menggunakan kekuatan monster void. Tapi sekarang, mereka tidak ragu-ragu ketika menggunakan 15 monster void secara langsung. Namun faktanya mereka memiliki total 100 monster void. Menggunakan 15 darinya, telah menunjukkan bahwa tujuannya bukan untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Mungkin karena tahu ingin mengetahui bagaimana Xiaoyan melakukannya. Bagi mereka, Xiaoyan merupakan misteri besar. Xiaoyan tidak hanya bisa menggunakan pelindung dewa palsu, tapi juga dapat mengendalikan 4 monster void. Taisu tidak takut pada Xiaoyan, tapi lebih khawatir ada orang lain selain Xiaoyan yang juga tahu cara menggunakan pelindung dewa palsu dan mengendalikan monster void. Jika demikian, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi Taisu. Jadi mereka harus menangkap Xiaoyan dan mengetahui sumber dari Xiaoyan terlebih dahulu. Baru setelah itu, mereka dapat sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi ini. Justru karena inilah, mereka ingin membuat Xiaoyan sekarat lalu menangkapnya hidup-hidup. Pada saat ini tidak ada ketegangan dalam konfrontasi antara kedua belah pihak. Monster Void Xiaoyan sama sekali tidak menahan sinar pemusnahan milik Taisu. Sinar pemusnahan yang terbentuk dari 15 monster void Taisu terus maju dengan sangat cepat. Sama seperti Xiaoyan sedikit mengernyit, sebuah celah spasial tiba-tiba muncul di kehampaan.
Celah ini muncul begitu tiba-tiba. Bahkan Xiaoyan tidak menyadarinya sama sekali. Dari retakan spasial tersebut, keluar seekor ular sanca hitam. Seluruh tubuh ular sanca raksasa tersebut tertutup rapat oleh sisik-sisik hitam. Namun bagian tengah tubuhnya berlubang. Di dalamnya terlihat struktur yang terbuat dari baja, serta jantung merah berdetak. Itu sama persis seperti jantung monster Void Taisu. Yang paling aneh adalah, ular sanca ini hanya memiliki satu mata, yaitu satu mata hijau berpendar. Sinar cahaya yang menyilaukan terpancar dari celah-celah kegelapan. Kecepatannya sangat cepat, dan Xiaoyan diselimuti dalam sekejap. Meski sangat tiba-tiba, tapi Xiaoyan masih punya waktu untuk bereaksi. Hanya saja masih sangat sulit untuk mengelak sepenuhnya. Yang terpenting adalah ketika Xiaoyan ingin menggerakkan tubuhnya, bersamaan munculnya ular sanca mata satu ini, tekanan kuat dari lingkungan berat datang lagi. Di bawah paksaan yang sangat kuat ini, Xiaoyan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Tubuh ular sanca hitam bermata satu menonjol dari celah spasial, dan mulutnya yang besar terbuka seketika. Sosok Xiaoyan mendongak sedikit hanya untuk melihat mulut raksasa yang seperti jurang gelap. Setelah suara teredam, Xiaoyan ditelan hidup-hidup oleh ular sanca hitam bermata satu. Pada saat yang sama, sinar pemusnahan dari 15 monster Void benar-benar menabrak keempat monster Void Xiaoyan. Dengan ledakan keras itu, terjadi ledakan di mulut besar keempat monster Void Xiaoyan. Mereka mengeluarkan teratapan menyakitkan, kemudian perlahan-lahan jatuh ke sekitarnya. Serangan yang begitu kuat jelas menyebabkan keempat monster Void menderita luka serius, dan asap hitam tebal mengepul dari mulut mereka. Setelah suara ledakan diaduk, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Xiaoyan ditelan oleh ular sanca hitam bermata satu. Dan setelah ular sanca hitam bermata satu menelan Xiaoyan, sosoknya tenggelam ke dalam retakan spasial lagi. Retakan itu pulih dengan kecepatan yang cepat, seolah-olah tidak pernah muncul. Pupil mata Jian Xiangyang menyusut tajam. Dia memegang pedang tajam dan tidak tahu harus berbuat apa. Bukan karena dia baru saja tidak membantu Xiaoyan, tetapi karena ular sanca hitam bermata satu muncul terlalu tiba-tiba dan kecepatannya sangat cepat. Alasan lainnya adalah dia juga berada di bawah pengaruh paksaan kuat dari lingkungan berat. Tidak hanya Jian Xiangyang, semua prajurit berkobar di sekitarnya juga berada di bawah tekanan lingkungan berat, membuat mereka tidak dapat bergerak sedikit pun. Jadi semua orang hanya bisa menonton tanpa daya saat Xiaoyan ditelan oleh ular sanca hitam bermata satu. Jian Xiangyang menatap sang ratu dengan kasar. Hidup atau mati Xiaoyan tidak pasti. Dalam situasi ini, sang ratu tidak boleh duduk diam, dan persidangan Xiaoyan akan berakhir di sini. Sang ratu yang duduk di singgasana di tanduk naga memang bergerak, tetapi gerakannya sepertinya tidak besar. Dia duduk dari posisi setengah berbaring, dengan kaki bersilang dan mata acuh tak acuh. Jian Xiangyang bergerak ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat, datang ke sisi sang ratu, lalu mengepalkan tinjunya. Yang mulia, anak itu telah ditangkap oleh Taisu. Mengapa Anda masih tidak menutup jaringnya? Ucap Jian Xiangyang berkata dengan cemas. Anak itu, ucap sang ratu, mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Kelembutan di matanya menghilang, seolah-olah dia sangat marah jika seseorang memanggil Xiaoyan anak kecil.